siang abang dan kakak semua. Tentu sebelumnya ayah mengucapkan ribuan terima kasih banyak nih Bang Fabel dan semua. Siang hari ini kita punya kesempatan untuk hadir bersama-sama ya terkait untuk membicarakan berbagai program-program yang bisa berdampak positif, yang bisa berperan aktif nanti kepada kita semua dan kawan-kawan dan lingkungan sekolah insyaallah. Tapi sebelumnya gimana nih Bang Fauzi, gimana kabar dulu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik abang dan kakak semua, sesuai dengan apa yang akan menjadi tema kita, pembicaraan kita pada siang hari ini adalah program yang bisa kita wujudkan di sekolah yang nanti bisa berdampak positif ya di lingkungan sekolah kita insyaallah. Tapi sebelumnya kita memang ingin mewujudkan sebuah perubahan positif, dan dalam program ini juga ada sebuah prakarsa perubahannya, di mana prakarsa perubahan itu adalah bagaimana kita dapat mewujudkan pojok literasi yang nyaman di sekolah kita, yang nanti juga dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai murid di sekolah. Baik abang dan kakak semua, kita mulai nih. Untuk sebuah prakarsa perubahan agar kita dapat mewujudkan pojok literasi yang nyaman, yang dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai murid dan teman-teman di sekolah. Nih, bagaimana nih tanggapan dan pendapat dari abang kakak semua untuk bagaimana kita dapat mewujudkan pojok literasi di sekolah ini yang nyaman, yang juga dapat meningkatkan kreativitas kita. Nah, ini saran dan pendapat kita adalah sebuah hal yang akan dapat mewujudkan kebersamaan kita nanti dan menyukseskan program ini ke depan. Oke, Bang Fauzi dulu, coba gimana nih, bagaimana yang dapat kita lakukan, yang bisa Bang lakukan untuk mewujudkan sebuah program pojok literasi yang nyaman ini. Silakan Bang Fauzi. Tentunya kan ya, sebelum kita mewujudkan adanya program pojok literasi ini, kita sebagai siswa harus berkoordinasi dulu ke kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Yang pada nantinya mungkin ada beberapa perwakilan siswa yang akan didampingi oleh beberapa guru untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah nantinya. Sehingga ketika kita sudah mendatangi kepala sekolah, sudah sampai dan bisa berbicara kepada kepala sekolah, di situ kita sebagai siswa menyampaikan beberapa alasan mengapa kita akan mengadakan pojok literasi tersebut. Yang pertama, mungkin sebagai siswa kita tentu harus meningkatkan kreativitas siswa. Dengan adanya pojok literasi ini, tentu kita sebagai siswa bisa meningkatkan kreativitas kita. Nah, jadi mungkin di situ kita akan menyampaikan juga beberapa fasilitas nantinya yang akan kita sebutkan demi kenyamanan kita pada nantinya ketika kita telah melaksanakan pojok literasi tersebut ya. Mungkin bisa berupa AC atau karpet yang baru. Nah, jadi begitu ya. Oke. Baik Bang Fauzi, luar biasa tanggapan dan sarannya di pembicaraan kita siang hari ini. Ya, lanjut Bang Nabil, coba Bang Nabil, apa nih yang bisa kita lakukan kita untuk mewujudkan program ini Bang Nabil? Silakan Bang Nabil. Baik ya, kalau menurut Nabil sendiri ya, Nabil sebagai siswa akan berkoordinasi kepada wali kelasnya ya. Misal di kelas 12 MIPA 3 ya, wali kelasnya yaitu Miss Arin, Miss Marina ya. Ke Miss Arin tersebut saya bisa melakukan pembicaraan baik itu tentang pelestarian atau kenyamanan agar pojok baca itu bisa nyaman dan bisa digunakan sebagai tempat pojok baca tersebut ya. Oke. Kira-kira di selain di kelas, kira-kira di tempat mana lagi nih pojok-pojok literasi ini Bang Nabil bisa kita lakukan nih? Bisa jadi di perpustakaan ya. Oke, di perpustakaan. Oke, Bang Fabel. Ya, kalau menurut Bang Fabel gimana nih Bang Fabel? Kalau menurut Fabel ya, untuk mewujudkan perpustakaan atau pojok baca kita agar nyaman dan meningkatkan kreativitas siswa, kelas-kelas itu akan membuat perpustakaan atau pojok kelasnya dengan sangat rapi, indah, nyaman dan bersih, sehingga hubungan antar sesama siswa pun
bisa terjalin dan berlangsung dengan baik ya. Oke, mantap. Luar biasa juga tanggapan Bang Fabel ya. Iya, iya. Artinya sebuah kolaborasi Kolaborasi. dapat langsung dilakukan sehingga ya bersama-sama menjadikan program ini. Kalau dari Bang Bais gimana nih? Apa yang bisa Bang Bais sampaikan nih, ungkapkan? Menurut Pak Ais ya, Pak Ais akan berkoordinator dengan sarana ya, Oke, sarana ya, Iya. sarana. dan nanti sepertinya berbicara dengan sarana. Baik Bang Bais. Kalau menurut Kak Riza gimana nih Kak Riza terkait ya agar nyaman, agar program ini dapat berjalan lancar, mungkin koordinasi dengan siapa saja mungkin atau dengan kawan-kawan mengalang. Kalau menurut Kak Riza gimana nih? Iya ya, tentunya kalau program tersebut telah kita bicarakan bersama kepala sekolah tadi ya, wali kelas juga, sarana, tentunya juga kesiswaan juga ambil alih dalam program ini ya. Contohnya untuk kesiswaan itu sebagai seorang yang dianggap dekat kepada siswa, tentunya dapat memberikan motivasi kepada siswa-siswa untuk terus melakukan literasi di pojok baca tersebut, karena literasi merupakan sebuah hal yang penting ya. Tentunya tanpa adanya motivasi dari diri kita sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan tersebut tidak akan terjadi ya. Jadi kesiswaan akan memberikan motivasi kepada kita agar kita rajin menggunakan pojok baca untuk literasi ya. Oke. Terakhir mungkin dari Bang Fajar, sekilas yang bisa Bang sampaikan Bang Fajar. Baik, kalau menurut pendapat saya sendiri, kalau untuk kenyamanan pojok baca itu kita harus memfokuskan kepada pojok baca tersebut, yaitu di mana buku-bukunya lengkap dan cerita ataupun informasi-informasi yang terupdate gitu ya. Seterusnya, untuk menciptakan pojok nyaman yang baca, itu seharusnya siswa tersebut yang akan menghiasi atau membuat pojok baca tersebut dengan sekreatif mungkin, sehingga mereka suka membaca di tempat tersebut karena mereka lah yang membangun pojok baca tersebut dengan kreativitas mereka ya. Oke. Ya, baik, terima kasih atas semua tanggapannya Abang dan Kakak. Tentu ini adalah sebuah program yang mudah-mudahan diharapkan bisa terwujud, dan tentu adalah sebuah program yang bisa berdampak positif bagi para murid, dan sebuah perkasa perubahan. Kita ingin mewujudkan bagaimana sebuah pojok literasi itu betul-betul nyaman, dan dalam komunikasi kita suara yang paling banyak adalah kita komunikasi dengan kepala sekolah, dengan kesiswaan, dengan wali kelas juga, sarana juga, termasuk menggalang dukungan tadi dari Bang Fabel dengan teman-teman, termasuk juga dia artinya substansinya adalah pojok baca itu ya buku-bukunya selalu update yang terbaru, kemudian juga melengkapi sarana yang nyaman dengan teman-teman nanti, sehingga ketika memang program ini diwujudkan ya semua betul-betul mampu untuk mewujudkan program pojok baca ini yang selalu berkelanjutan, nyaman dan lain-lain. Nah, baik Abang dan Kakak, nah, setelah pertanyaan yang saya sampaikan tadi, maka kita coba ambil pelajaran. Nah, pada tahap ambil pelajaran ini ada lagi nih beberapa komunikasi yang perlu kita jalin. Nah, pertama, selama ini aktivitas apa saja bagi Abang dan Kakak yang memang menarik minat baca dari rekan-rekan teman-teman di lapangan. Nah, jadi tentu ada beberapa kreativitas mungkin yang sudah dilakukan. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Nah, kalau menurut Bang Fabel sendiri gimana nih? Apa nih kira-kira yang terpantau sama Bang di lapangan seperti apa? Kalau menurut Fabel pribadi ya, mungkin dengan adanya kegiatan bedah buku dapat meningkatkan jiwa kreativitas serta jiwa berjuang untuk berlomba-lomba membaca buku ya. Karena dengan kegiatan ini siswa dapat menampilkan buku apa yang telah dia baca, dan teman-teman yang lain juga bisa mengetahui ilmu apa yang telah dia dapatkan ya. Sehingga semua siswa
tidak hanya satu orang saja membaca buku tersebut, akan tetapi semua siswa juga dapat mengetahui apa buku yang telah dibaca oleh temannya tersebut ya. Oke. Terakhir dari Kak Oriza, ada nggak yang terlihat sama kakak di lapangan terkait kreativitas murid di lingkungan sekolah yang bisa untuk menarik minat baca mereka? Tentunya untuk itu ya, menurut Oriza disediakannya tempat-tempat atau fasilitas yang tadinya jika di dalam kelas saja ya, sekarang sudah ada seperti gazebo-gazebo di luar ya yang untuk lebih nyaman. Kadang ada siswa yang lebih nyaman jika di alam terbuka gitu ya, baca buku sambil santai gitu ya. Tentunya jika ada teman kita yang telah membaca dulu di sana, untuk kita juga ingin kayak wah seru ya, enak ya di situ juga. Jadi menambah banyak orang yang menggunakan juga gazebo tersebut untuk membaca buku di situ ya. Oke. Baik, terakhir nih sebelum kita tutup masih diambil pelajaran, kebijakan sekolah yang sudah sangat mendukung untuk program ini tentu sudah berdampak positif juga dan dirasakan oleh abang dan kakak semua. Oke, menurut Bang Fajar, Bang Fajar nih, kebijakan-kebijakan seperti apa nih yang sudah terlihat oleh Bang Fajar yang untuk mewujudkan pojok ya yang literasi yang nyaman dan nanti ada kreativitas dalamnya. Seperti apa kebijakan sekolah yang udah Bang rasakan? Baik, kebijakan sekolah yang telah saya rasakan salah satunya yaitu dukungan dari kepala sekolah di mana telah memfasilitasi berbagai macam contohnya seperti AC untuk kenyamanan di dalam kelas, dan sekolah telah menerapkan kegiatan literasi membaca yaitu pada hari Rabu, di mana hari pagi Rabu itu semua murid itu diwajibkan untuk membaca buku fiksi maupun non fiksi. Oke, baik, oke, luar biasa Bang Fajar. Oke, baik, abang, kakak semua, rasanya sebuah hal pembicaraan kita tentang bagaimana nanti ada sebuah prakarsa perubahan pada program pojok literasi kita di sekolah, di mana bisa nyaman, bisa meningkatkan kreativitas semua murid di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan pembicaraan kita ini nanti bisa kita sebarluaskan kepada yang lain, dan tentu ya kita membutuhkan sebuah kolaborasi agar sebuah program yang berdampak positif terhadap kita semua ini bisa kita wujudkan. Dan mudah-mudahan program ini juga bisa berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini dan berbicara saja. Dan kita melakukan nanti pada kita semua akan menjadi sebuah duta bagaimana nanti perubahan dalam sebuah pojok baca ini bisa nyaman dan bisa berkelanjutan di sekolah kita insyaallah. Sekali lagi terakhir saya ucapkan terima kasih atas semua atensi kehadirannya juga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita rasakan, dan ya sebuah kenyamanan juga bagi ayah bisa berkolaborasi dengan abang kakak semua dalam hal bagaimana mewujudkan program yang bisa berdampak positif di sekolah kita insyaallah. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Budi, Pak Mark sudah hadir di bersama-sama dengan saya di sini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membicarakan sebuah prakarsa perubahan, bagaimana betul kita dapat berkolaborasi di lapangan dengan murid-murid sekolah dan kita akan menjawab itu. Prakarsa perubahannya adalah bagaimana kita dapat mewujudkan pojok literasi yang nyaman bagi murid, dan tentu juga dapat meningkatkan kreativitas sama mereka. Nah, jadi ya sebuah program Bagja mengajarkan kita yang pertama tahapannya adalah ya membuat pertanyaan terkait dengan program ini. Ya tentu yang
Yang bisa saya pertanyakan juga kepada kita semua adalah ya bagaimana nih yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sebuah pojok literasi yang nyaman bagi murid dan juga meningkatkan kreativitas para murid. Oke, Paman, terkait dengan pojok baca yang nyaman ya. Kenyamanan berarti terkait juga dengan lingkungan. Lingkungan betul. Itu yang pertama kalau menurut saya adalah kesiapan sarana prasarana tentunya. Yang kedua barulah penciptaan lingkungan, dukungan dari berbagai pihak. Di sekolah. Kalau terkait dengan sarana prasarana tentu kita membuat pojok baca itu pada lingkungan yang bisa jadi tidak dalam sebuah ruangan, bisa di dalam terbuka, ataupun kalau dia memang di dalam ruangan, tentu kita lengkapi dengan berbagai sarana seperti penjagaan suhu udara lingkungan, AC misalnya, kemudian pola tempat duduk dan seterusnya. Jadi kalau terkait dengan penciptaan dukungan daripada pihak sekolah, ya rekan sejawat, tentu kita mengajak mereka untuk diskusi terkait dengan masalah ini. Demikian kalau menurut saya bagaimana kita membangun pojok baca yang nyaman. Begitu Pak. Kalau menurut saya, ya benar kata Pak Marus tadi, ruangan ber-AC. Selanjutnya itu juga kita membutuhkan lingkungan sekolah, mungkin gazebo tempat peserta didik atau guru juga untuk membaca. Ada juga menata suatu buku itu sesuai dengan porsinya. Misalkan sejarah ini ya, pelajaran IPA ini apa saja, itu kan kita juga ya, nyaman juga kita mencari buku ya di dalam suatu ruangan pojok bahasa tersebut. Artinya tertata dengan baik sehingga mudah untuk diakses. Mencarinya juga wifi juga ya. Ya, sebuah kolaborasi yang sangat nyaman rasanya kita laksanakan di lapangan. Terkait ya ini kan pertanyaan nih, sekarang kita coba masuk ke ambil pelajaran kita baca nih. Selama ini Pak Mar, Pak Budi, yang menarik aktivitas baca murid di lapangan itu apa kira-kira? Yang menarik minat baca mereka? Ya, kalau terkait dengan minat bakat mereka, tentu kita harus menggali dari dulu, melakukan barangkali mungkin semacam observasi yang bisa kira-kira kita memperoleh data, sehingga data itu nanti bisa kita jadikan patokan untuk menyusun bacaan apa atau sumber resource bacaan seperti apa yang mereka minati gitu ya? Iya, sehingga untuk menampung kreativitas mereka, maka kita sediakan apa yang menjadi minat mereka dalam pojok baca ini. Artinya buku yang mereka baca memang betul-betul buku yang mereka senangi. Artinya ya sekolah tentu punya referensi yang betul juga ya, harus punya buku referensi yang banyak itu, dan tidak hanya sekedar banyak tapi terarah artinya kita juga harus memetakan anak-anak kita ini minatnya sampai di mana. Nanti kalau seandainya terlalu banyak tapi tidak berguna dan mereka tidak berminat terhadap itu, tentu sama saja tidak. Ya, sama saja dengan tidak jadi membuat pojok baca yang nyaman, yang bisa mengembangkan kreativitas serta kan juga di samping juga Pak ya, juga buku Pak Maya baru ya, kalau baru ada juga mungkin tentu tidak seluruhnya tentang ilmu. Seluruh buku itu mempunyai ilmunya tersendiri, baik itu pornografi, baik itu pelajaran ilmu semacam matematika atau itu semua punya ilmu. Tergantung kita lagi bagaimana kita mengarahkan peserta kita mana yang lebih bagus.
Terakhir nih Pak Budi. Ya tentu untuk mewujudkan sebuah prakarsa perubahan ini tadi sudah ada pertanyaan dan sekarang dari berpertanyaan sekarang di pelajaran. Tentu yang paling penting adalah di lapangan apa baru kebijakan sekolah yang sudah nampak dan kita rasakan di lapangan apa kebijakan sekolah. Kalau sekarang mungkin ya tentang membuat pojok literasi per kelas, ya. Pojok literasi di kelas ya, seluruh kelas berarti Pak? Seluruh kelas berlomba untuk menciptakan kelasnya nyaman dan tempat anak-anak macam itu bagaimana saya itu nyaman dalam kelasnya. Di seluruh kelas nanti ada juga lomba per kelas, program sekolah itu lomba per kelas membuat pojok literasi yang bagus dan nyaman. Dan juga tentang bedah buku tentang bedah buku peserta didik, mungkin setiap hari Rabu menciptakan buku apa yang mereka baca, yang mereka selesaikan mungkin diceritakan jadi ke depan itu didengar oleh seluruh studi dan guru dan kepala sekolah. Mungkin saya tambahkan apa yang disebut dengan perlombaan tadi. Barangkali yang dimaksud Pak Budi itu adalah lebih kepada saling berkunjung, sehingga nanti melihat mana yang baik untuk dikembangkan, mana yang harus dikurangi seperti itu. Jadi setiap kelas nampaknya sudah membuat hal tersebut. Nah lagi beberapa yang harus ditambah, misalnya karena kita kurang dalam penyediaan buku yang bisa menjadi bahan bacaan, mungkin alangkah baiknya yang media sebagai sumber baca yang universal kita juga usahakan. Misalnya kita menggunakan dan sebagainya yang sumber bagi komputer saya rasa ini sebuah momen yang akan bersejarah di sekolah kita, karena tentu ya kita di dalam rekam sebuah sekolah itu juga harus punya sebuah kondisi yang paling mendukung, dan tentu sebuah kebijakan dari sekolah dan mungkin sama-sama. Harapannya ya semoga pojok literasi ini betul nyaman di dalam aplikasinya dan meningkatkan aktivitas belajar di lapangan. Saya rasa sudah bisa diakhiri ini Pak Budi pembicaraan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.